di pimpinan wilayah dan Kepulauan Ansor Nusa Tenggara Barat, sahabat Dr. Ivan Suryadata, dan menghormati sahabat-sahabat wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara yang berkesempatan hadir, sahabat-sahabat ulama muda Jalur Ansor yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya bahwa pada acara sore hari ini sesuai dengan agenda kita, yaitu silaturahim dan konsolidasi terkait dengan MTS di Jalur Ansor. Nanti kita akan dengarkan paparan dari Ketua Jalur Ansor, dari sahabat Cili. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita mendengarkan arahan dari Ketua PB Jalur Ansor Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Ivan Suryadata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para al-mukarram, para kiai yang insyaallah berkenan untuk menjadi pengurus majelis zikir dan salawat dari Jalur Ansor, pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pada siang menjelang sore ini. Selawat dan salam kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati dan saya banggakan, izin saya menyampaikan dengan bahasa sahabat, karena di Ansor juga pakainya sahabat, itu kan. Jadi salam identitas Ansor itu juga pakai kata sahabat. Jadi sahabat-sahabat semua, para pengurus pimpinan wilayah dan juga pengurus PW di Jalur Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran sahabat-sahabat semua di tempat ini dalam rangka kita silaturahim dan juga kita konsolidasi dalam rangka penyusunan pengurus Majelis Zikir dan Salawat Jalur Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun sebelumnya sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan daripada sahabat-sahabat semua untuk hadir di acara yang kita sama-sama gagas pada siang menjelang sore ini. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf sekiranya pelaksanaan kegiatan ini kita laksanakan seperti orang mau zikiran, tetapi saya kira besile itu juga menjadi bagian daripada kebiasaan tata cara pertemuan-pertemuan juga di kalangan Nahdlatul Ulama gitu. Sehingga tentu saja mudah-mudahan ini tidak menghilangkan atau mengurangi daripada makna daripada pertemuan yang akan kita laksanakan ini. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, bahwa
perlu terlebih dahulu kepada calon pengurus Majelis Zikir Jalul Ansor, saya memperkenalkan pengurus pimpinan wilayah yang hadir pada kesempatan ini. Ya, saya sendiri sesuai dengan hasil Komperwil Ansor dipilih sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2024-2028. Jadi 4 tahun kepengurusannya untuk PW Ansor. Nama lengkap seperti yang sudah mungkin di grup juga kan, kita sudah sama-sama ada di grup Majelis Zikir Jalul Ansor. Nama lengkap Irfan Suryadiata, ya. Panggilan biasanya orang Lombok Irfan. Ya, jadi ketua pimpinan wilayah. Kemudian di samping saya ini anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, ya, pengurus Ansor Kabupaten Lombok Barat, ya Mas, ya, masuk ya pengurus. Muhali masuk, ya, ya, atas nama Muhali, ya. Yang sebelah sini sahabat Hendra Haryanto, wakil ketua, ya, di pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor, dan juga masih sebagai ketua PC PC Ansor Kabupaten Lombok Barat, ya, yang alhamdulillah Ansornya sangat ya satu-satunya mungkin untuk sekarang yang eksis itu kan, Ansor Kabupaten Lombok Barat, ya, yang banyak anggotanya, ya, sehingga kita tarik menjadi pengurus pimpinan wilayah. Kemudian di sebelah sinian yang pakai baju banser bertulis Abdul Majid, lengkapnya Abdul Majid Sarjana Hukum Islam. Makanya kita ikutkan hadir ini karena ada sarjana hukum Islam. Ya. Ini bendahara PW Ansor NTB yang urusannya adalah bayar hutang-hutang PW, gitu kan. Kita tidak pernah nanya dari mana uangnya, pokoknya terserah, yang penting dia bayar, gitu kan. Ya, kemudian yang sebelahnya Heri Ceuber, nama lengkapnya Heri Nurdiansah, ya, SPDI, ya, ya, tapi tidak pernah ngajar, gitu, dan ngajar pada umumnya, gitu, ya. Ini wakil ketua, ini yang saya sebut yang paling paling alim dan paling sibuk sebelum adanya SKPW, gitu kan. Jadi lobby tingkat tinggi, gitu kan. Oleh karena itu kalau dia sampai tidak jalan programnya ini, saya langsung pertimbangkan betul, gitu kan. Ya. Kemudian yang sebelah sahabat Fauzan Basri alias Jack, gitu, ya. Ini politisi partai PPP, PKB, gitu kan. Jadi P3, ya, politisi P3, gitu, ya. Wakil sekretaris yang juga sedang bercita-cita untuk menjadi ketua PC Ansor Lombok Utara, gitu kan. Tapi saya bilang tadi tergantung daripada hasil konsolidasi dengan PAC, gitu kan. Jadi kalau PAC-nya tidak beres diurus dari sekarang, ya rugi dia sendiri, gitu kan. Yang sebelah ini yang paling muda ini, ya, saya lupa nama panjangmu siapa? Ahmad Jelani, ya. Enggak, titelnya SPD. Oh, ya, ini Ahmad Jelani SPD, ini pengusaha ini, ya. Jadi pengusaha segala jenis buah. Jadi mau buah hati juga dia bisa dia usahakan ini kan. Ya, pokoknya buah pada umumnya, gitu kan. Nah, kemudian yang paling ujung pakai baju Ansor itu lalu Kurniawan Effendi, MPD, SPDI MPD. Beliau ini juga politisi PKB, kan, P3, kan.
ini wakil ketua yang membidangi keagamaan juga ya, lintas agama ya, pemilihan urusan lintas agama ya. Dan yang sebelah sana, yang Banser sebelah sana itu Habibur Rahman SH, wakil bendahara ya. Yang ini dia tidak mau jabatan lain, maunya pokoknya kalau tidak bendahara wakil bendahara gitu kan. Oh, tapi apa namanya kalau disuruh bayar hutang, nah ini jadi masalah gitu kan, serahkan ke bendahara gitu kan. Nah, jadi itu susunan kepengurusan daripada PW Ansor NTB yang hadir pada kesempatan ini ya. Yang memang kepengurusan kita ini para al-mukarram, saya sampaikan bahwa agak sedikit gemuk dibandingkan kepengurusan periode yang lalu. Tapi yang kita undang di tempat ini adalah wakil ketua yang memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan dengan kerja-kerja Majelis Zikir Rijalul Ansor. Jadi wakil ketua kita ada 21 wakil ketua ya. Nah, itu wakil ketua yang 21 itu dibagi menjadi 4 bongkahan besar, koordinator besar itu kan. Itu ada wakil ketua yang membidangi internal, itu untuk kaderisasi dan lain sebagainya. Kemudian ada membidangi ekonomi, ada membidangi kepemudaan ya, dan yang satu itu wakil ketua yang urusan lintas agama ya. Jadi gitu. Jadi ada 21 wakil ketua, 21 wakil sekretaris dan 15 wakil bendahara ya. Jadi pengurus ini cukup gemuk ya. Gemuknya pengurus ini memang menjadi potensi, tapi pada satu sisi nanti kalau dia memang tidak bisa terkonsolidasi dengan baik ya tentu juga menjadi beban organisasi yang berat untuk digerakkan, karena menggerakkan banyak orang ini tidak gampang kan. Nah, kalau menggerakkan 1-2 orang lebih gampang, tapi kalau menggerakkan banyak orang memang membutuhkan sumber daya yang kuat untuk menggerakkan itu. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa sesuai dengan susunan daripada kepengurusan, kita sudah memberikan tugas dan fungsi masing-masing sehingga insya Allah akan bisa berjalan. Di dalam kepengurusan ini juga memang kita sampaikan bahwa wakil-wakil ketua itu kita tidak minta membuat program banyak-banyak, maksimal 2 saja ya, 1 atau 2 program yang dia buat dan jalankan dalam 1 tahun. Kalau 1 wakil ketua jalankan programnya dalam 1 tahun itu 1 program, berarti Ansor insya Allah sudah akan menjalankan program 21 program dalam 1 tahun. Setelah itu nanti kita akan rapat kerja lagi untuk mengevaluasi kerja-kerja itu. Salah satu daripada yang harus di backup untuk program kerja-kerjanya adalah Majelis Zikir Rijalul Ansor. Nah, di dalam kepengurusan Ansor ini yang ditekankan oleh PW untuk dimaksimalkan harus hidup dan berjalan itu ada 3 ya. Yang pertama, yang paling lama, paling tua itu adalah harus berjalan bansernya. Jadi banser wajib harus berjalan. Ini kategori dan kriteria daripada PW itu berjalan tunda kalau dia berjalan bansernya. Yang kedua, dia berjalan Majelis Zikir Rijalul Ansornya. Dan yang ketiga, dia berjalan lembaga bantuan hukumnya. Jadi ada 3 ya. Ada 3 komponen besar yang itu harus berjalan. Dan sifat daripada Majelis Zikir, kemudian banser dan lain sebagainya itu adalah semi otonom ya. Yang ketuanya tidak dipilih tetapi ditunjuk oleh pimpinan wilayah langsung gitu ya. Nanti baru strukturnya ditentukan lebih lanjut oleh ketua yang telah ditunjuk gitu ya. Nah, itulah ininya. Ini mekanismenya. Oleh karena itulah maka dalam beberapa 1 bulan yang lalu kalau tidak salah, saya berdiskusi panjang dengan sahabat Ahmad Jumaili ya, yang beliau ini saya bersama-sama sejak masih di di IAIN Mataram ya, sejak masih di kampus Stein namanya dulu ya Ustaz Jel ya.
masih di IAIN. Oh ya, sudah IAIN ya. Oh ya, kalau saya masih STAIN, kemudian pindah status menjadi IAIN. Dari sejak masih di mahasiswa sudah bersama, dan apa yang menjadi konsentrasinya juga kita sudah sama-sama saling mengetahui dan memahami. Oleh karena itulah maka pertama kali setelah penyusunan kepengurusan PW, saya sampaikan kepada Ustadz Jel, saya mohon bantuan sahabat Ustadz Jeli untuk bisa berkenan memegang sebagai ketua Majelis Zikir Rizalul Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, dan setelah itu mohon untuk bisa mengajak atau memberitahukan dan meminta kepada tokoh-tokoh muda kita ya, yang ada di pondok pesantren maupun yang ada di masyarakat itu untuk dapat berkenan bergabung menjadi pengurus wilayah Majelis Zikir Rizalul Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah setelah itu sudah terbentuk, sudah ada sekitar 20 lebih lah ya nama-nama, dan itu juga saya dimasukkan di dalam grup. Nah, berkaitan dengan itulah maka penting pertemuan kita pada kesempatan ini dalam rangka kita silaturahim, kita berkenalan dan lain sebagainya. Kalau mungkin ada yang kita belum sempat bersilaturahim dari awal ya. Dan setelah itu tentu pada saat ini kita mendeklar ya bersama di sini kepengurusan Majelis Zikir Rizalul Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan juga tentu saja saya sangat mengharapkan setelah itu akan ada agenda daripada Majelis Zikir Rizalul Ansor dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Agenda yang utama adalah tentu kita akan melaksanakan pelantikan ya, pelantikan pengurus Majelis Zikir Rizalul Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menghadirkan antara ketua umum atau nanti ketua Majelis Zikir Rizalul Ansor pusat ya, dan mungkin bisa dirantaikan dengan pendidikan dasar, yaitu daurah ya namanya Ustadz ya, pendidikan dasar dari Majelis Zikir Rizalul Ansor yang itu akan diikuti oleh seluruh pengurus Majelis Zikir Rizalul Ansor ya. Ya memang kita ketahui pengurus Rizalul Ansor ini tentu adalah kalangan muda yang sudah memiliki kompetensi dan keahlian atau kemampuan khususnya di bidang agama yang sangat mumpuni. Namun demikian bahwa pendidikan formal itu juga menjadi hal yang penting dalam rangka kita nanti akan menyamakan persepsi, akan menyamakan pandangan, menyamakan langkah-langkah dan lain sebagainya dalam rangka kita mengurus daripada Majelis Zikir Rizalul Ansor ini. Ya memang kalau di Jawa terus terang saja ini sangat strategis sekali keberadaan Majelis Zikir ini ya, karena dari situ ternyata bisa tumbuh ya tokoh-tokoh muda Nahdlatul Ulama yang tidak hanya dikenal di lingkup kabupaten atau provinsi, tetapi justru juga bisa dikenal di kancah nasional. Jadi di Majelis Zikir Rizalul Ansor ini nanti sahabat-sahabat semua program-program sahabat-sahabat sekalian di kampung maupun di sekolah di mana saja ya, itu nanti tentu kita bisa bisa kita update, bisa kita backup untuk dia bisa menjadi bagian daripada aktivitas yang dikenal oleh lebih banyak orang ya. Nah karena itulah maka kepengurusan Majelis Zikir Rizalul Ansor ini selain kita minta yang ahli di bidang agama ya, nah tetap juga kita minta yang ahli di bidang IT dan lain sebagainya itu kan. Jadi ada bidang keahlian agamanya, ada IT, ada macam-macam keahliannya ya. Yang jelas dia mau dan konsentrasi untuk
ingin bersama-sama mengembangkan Majelis Zikir Rijalul Ansor ini. Nah, kenapa juga ada Majelis Zikir Rijalul Ansor ini, sahabat-sahabat semua, ini adalah sebagai salah satu jalan atau cara daripada Ansor ya untuk membackup kerja-kerja Nahdlatul Ulama dalam rangka mempertahankan akidah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ya, yang mana kita tahu bahwa sekarang ya karena teknologi informasi ini udah sangat maju pesat ya, maka yang bisa menguasai dunia itu adalah siapa yang menguasai teknologi informasi ini ya, dunia digital ini ya. Nah, karena itulah maka orang banyak memberikan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat keagamaan dan lain sebagainya melalui yang disebut dengan media sosial ya. Nah, kalau kita kurang di backup oleh media sosial, maka apa yang kita sampaikan juga akan hanya dirasakan oleh masyarakat pada kalangan terbatas. Nah, kita di Majelis Zikir Rijalul Ansor ini harapan kita adalah untuk bisa membackup dan bersama-sama dengan para tokoh muda Nahdlatul Ulama yang berada dan bergerak di tengah-tengah lingkungan masyarakat ya, untuk ide, gagasan dan aktivitasnya itu bisa terpublish kepada publik secara umum dan lebih luas, sehingga nanti tentu saja itu akan membawa manfaat yang lebih besar juga untuk kepentingan Nahdlatul Ulama ke depan itu ya. Nah, sekarang sekali lagi keberadaan kelompok-kelompok radikal ya yang berada di sebelah kita itu betul-betul menguasai daripada literasi digital anak-anak muda. Ya. Jadi pendapatnya dia itu seolah-olah itu adalah pendapat yang otoritatif dan paling benar. Dan itu terus dijejali, didapatkan, didengar oleh semua generasi muda. Nah, itu lama-kelamaan maka kita punya generasi nanti itu akan berpindah haluan. Tidak lagi dia sama haluan pemikiran, haluan keagamaannya dengan kita, tetapi akan mengikuti sesuai dengan perkembangan dunia media sosial yang ada. Nah, keberadaan Majelis Zikir Rijalul Ansor ini, sahabat-sahabat sekalian, menjadi sangat penting itu dalam rangka itu. Ya, kita bersama-sama untuk bagaimana memberikan pengetahuan terhadap masyarakat kita, bil khusus terhadap jemaah kita ya, tentang bagaimana Nahdlatul Ulama, ide gagasan yang sesuai dengan garis-garis besar perjuangan daripada Nahdlatul Ulama itu ya, atau lebih luasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri gitu kan. Nah, karena sekarang itu anak-anak ya mohon maaf sudah bisa, karena tetap nonton di media sosial yang itu adalah dikuasai oleh kelompok-kelompok Wahabi Salafi ya, itu sudah bisa mengatakan kita ini berada pada posisi yang salah, yang sesat, harusnya tidak begini. Karena apa? Kata Ustadz ini, kata Ustadz ini. Kenapa dia seperti itu? Karena Ustadz kita yang punya ilmu juga yang sangat banyak itu tidak terkonfirmasi melalui media sosial itu ya. Dia tidak ada terekspos pandangan-pandangannya sesuai dengan rujukan-rujukan kita yang ada. Tidak masuk dia di media sosial itu ya. Tidak masuk di YouTube, tidak masuk di Facebook, tidak masuk di Instagram, tidak masuk di macam-macam gitu kan. Nah, kita mau membuat tim ini ya menjadi tim yang solid ya, untuk kita bersama-sama membangun itu. Oleh karena itulah nanti yang akan menjadi salah satu program tetap kita, satu saja programnya, tapi program tetap kita nanti adalah kita akan mencoba untuk mungkin giliran ngaji ya, podcast di kantor PW Ansor NTB, yang ini akan kita siapkan tempatnya ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, mungkin 1-2 minggu itu sudah akan kelihatan posisi itu ya. Nah, di situ nanti kita giliran ya, pengurus-pengurus Majelis Zikir Rijalul Ansor juga bisa nanti di situ untuk menyampaikan dakwah lah gitu kan, melalui media ya, sehingga ada menjadi kantor wacana terhadap
perkembangan gerakan Islam radikal yang justru sekarang dia kecil tapi suaranya besar. Sedikit orangnya, tetapi seolah-olah dia yang menguasai gitu loh kan. Dia yang semuanya lah ada di tangannya dia gitu kan. Nah kita ini besar tapi nggak pernah bunyi. Bunyi dia kalau di kampung-kampung, di desa, di masjid udah bunyi. Tapi di media yang itu orang sekarang lebih banyak menonton dan mencari referensi lewat media dibandingkan dia datang bertemu langsung bersilaturahim seperti ini gitu. Nah inilah pentingnya. Oleh karena itulah sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudahan saja Allah menolong kita dengan maksud kita ini kan. Nah sehingga apa yang kita hajatkan secara bersama insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Ya tentu saja setiap hal yang kita lakukan ya insya Allah lah akan akan bermanfaat ya bagi banyak orang itu ya. Dan yang ingin saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa kita berada di Ansor ini tergantung niat dan apa yang kita lakukan. Kita ini berada di organisasi yang sangat besar dan luas jaringannya. Ini harus saya sampaikan, luas sekali. Ansor ini luas sekali jaringannya ya. Ada di mana-mana. Ya, di tingkat pusat, di daerah-daerah semuanya ada ya. Tinggal bagaimana cara kita supaya memanfaatkan jaringan ini untuk kepentingan kita bersama itu ya. Nah, dan itu dalam kepengurusan ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya berusaha untuk membuka dengan seluas-luasnya ya semua jaringan apa saja yang ada di Ansor ini sehingga mana yang bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian silahkan sahabat-sahabat nanti bisa meneruskan daripada jaringan-jaringan yang ada ini ya. Yang mudah-mudahan lah ini pasti ada manfaatnya gitu kan. Ya namanya kita bersama dalam gerbong yang besar ya pastilah ya akan ada manfaat untuk kita semua. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sekali lagi nanti setelah ini saya akan serahkan kepada sahabat Ustadz Jeli ya, dan saya mohon mungkin perkenan untuk kita bersilaturahim dan berkenalan secara panjang lebar juga nggak apa-apa gitu kan. Semuanya sahabat-sahabat pengurus Majelis Zikir Jalul Ansor ya, supaya setelah ini insyaallah kita mulai bisa ini. Dan memang ampure ya kemarin itu dari jumlah yang telah ditentukan ya yang telah disampaikan oleh Ustadz Jeli, memang karena kita niatan nanti akan ada pelantikannya, itu kita sudah siapkan juga, kita sudah siapkan untuk jasko namanya ya, jas yang baju koko gitu kan, gitu kan, tapi dia jas gitu kan, itu kita sudah pesan, tetapi mungkin lagi 1 minggu sudah datang ya, supaya nanti kelihatan majelis zikir ini juga keren gitu kan. Jadi anak muda itu ya harus tetap kelihatan keren juga gitu kan, jadi gitu kan. Nah, jadi nanti ya. Ya, jadi supaya keren. Insya Allah lah ya, baju itu nanti bisa dipakai kan pada saat kegiatan atau aktivitas di pesantren apa kan, supaya dia muncul gitu kan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi, dan selanjutnya sebelum diserahkan kepada Ustadz Jeli, saya kembalikan dulu ke moderator atau ini sahabat